Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allah pun masih menganugerahkan kepada kita kesehatan sehingga di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini kita masih tetap bisa istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah, istiqamah di dalam melaksanakan amal-amal salihah untuk bisa menjadi bekal kita kelak menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan, utamanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini adalah urgensi Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy dalam sejarahnya senantiasa mengagumi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mereka tersentuh hatinya, lalu kemudian pada akhirnya mereka masuk ke dalam Islam karena kagum terhadap apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran itu sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Karena itu menjadi teramat sangat penting untuk kita agar kembali memosisikan Al-Quran sebagaimana mestinya. Terlebih kita yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sejak kecil bahkan sejak lahir berada dalam keadaan Islam, maka sudah pastinya agar kita benar-benar bisa memosisikan Al-Quran pada porsi yang sesungguhnya, karena memang begitu pentingnya Al-Quran itu bagi kehidupan kita. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu secara umum merupakan pedoman, merupakan petunjuk bagi kehidupan kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun keraguan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka seringkali kita baca di awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
bahwa Al-Quran itu jelas-jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada keraguan di dalamnya dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mampu menjadikan Al-Quran sebagai pijakan dan pedoman dalam kehidupan kita, karena memang Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi petunjuk buat kita, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup kita, baik di kehidupan dunia untuk menyongsong kehidupan akhirat sana. Apakah berhenti sampai dengan orang-orang yang bertakwa? Ternyata jauh lebih luas lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut bahwa dihadirkannya Al-Quran ini juga menjadi petunjuk bagi keseluruhan manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah. Bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Untuk apa dan untuk siapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat tadi, hudal linnas. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan ia akan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, pembeda antara keharaman dan kehalalan. Tentu ini akan bisa manakala kita benar-benar mau menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Karena itu senyampang kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Yang di dalam bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan difungsikan untuk memberikan petunjuk kepada keseluruhan manusia. Maka sebuah keniscayaan bagi kita yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus-menerus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi pijakan bagi setiap langkah, dalam setiap gerak dalam kehidupan kita. Apakah berhenti sampai di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memfungsikan Al-Quran itu? Apakah berhenti sampai di titik ini kita memaknai pentingnya Al-Quran? Ternyata tidak. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa Al-Quran ini dihadirkan oleh Allah. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi obat. Obat apa dan obat untuk siapa? Obat bagi penyakit lahir maupun penyakit batin utamanya. Bagi mereka yang betul-betul mau untuk menjadikan Al-Quran sesuai dengan porsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran akan menjadi obat buat kita. Maka tidak heran ada penyakit-penyakit yang bisa diselesaikan, diobati dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih-lebih penyakit di dalam hati kita.
Karena itu apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diulas oleh para ulama. Lalu kemudian ada yang menjadikannya sebagai tembang yang setiap saat dikumandangkan oleh anak-anak kita di musola-musola, di masjid-masjid. Tombo ati ikut limo perkarane moco Al-Qur'an angen-angen sakmaknane. Ketika hati kita terjangkiti penyakit-penyakit hati, nalikane awake dhewe duwe ati penyakitan pangapunten, resah, gelisah, susah dan sebagainya, apalagi di tengah-tengah kehidupan yang oleh sebagian orang dianggap menyulitkan ini, maka obatnya yang paling mujarab adalah Al-Quran. Baca Al-Quran dengan merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jelas loh ayat itu. Allah turunkan Al-Quran ini ma huwa shifa. Shifa. Dia bisa menjadi obat buat kita. Tidak hanya sampai di situ juga, ditambah lagi oleh Allah wa rahmatun. Dengan Al-Quran itu Allah hadirkan rahmat buat orang-orang yang beriman. Maka kita yang mengimani Al-Quran, kita yang percaya akan kebenaran Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk darinya. Kita akan bisa menjadikannya sebagai obat dalam kehidupan kita, menjadi pelipur lara dalam duka, dan ia akan menjadi sarana untuk menghadirkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mendolimi diri sendiri. Jangan pernah salah menempatkan Al-Quran. Karena ketika kedoliman itu hadir dalam kehidupan kita, kecenderungan perilaku kita melakukan banyak kedoliman, maka kita tidak akan pernah bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, dengan kezaliman itu manusia akan semakin hari akan semakin rugi. Wala yazidud zalimina illa khasar. Tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Berlindunglah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi olehnya dari berbagai perilaku zalim. Bahkan sebaliknya kita berdoa pula kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai orang yang adil, yang mampu menjadikan Al-Quran sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan di dalamnya. Kita bisa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Kita bisa jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara. Dan kita pun bisa menjadikan Al-Quran sebagai fasilitas, sebagai sarana untuk mengais rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kita pagi ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kajian yang bermanfaat untuk kehidupan kita, menjadikan tambahan keberkahan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan pada akhirnya akan mengantarkan puasa kita, amal-amal kita di dalam bulan suci Ramadan ini
menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.